Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Jadi sebenarnya gini teman-teman, untuk polybed yang akan kita gunakan untuk menyemai kecambah pinang, kemudian nanti setelah usia tertentu kita baru melakukan pemindahan ke lahan kebun pinang kita. Ketika kita bicara polybed yang ideal itu ukurannya berapa, maka jawabannya hampir sama seperti jawaban saya dalam beberapa video yang lainnya ketika ditanyakan tentang sesuatu yang ideal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani, sedulur tani, kawan-kawan tani dimanapun berada di channel Bung Tani ini. Semoga hari ini kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, kemudian juga berkah selalu dalam setiap aktivitasnya. Oke teman-teman, ini lagi di sela-sela kesibukan kita melakukan seleksi pinang, kemudian pemindahan lokasi pinang untuk melakukan proses adaptasi terhadap matahari menjelang kita melakukan proses pemupukan. Saya ingin coba menjawab salah satu pertanyaan dari viewer kita, dari subscriber kita, ukuran polybed untuk tanaman pinang atau bentuk bibit tanaman pinang itu yang idealnya berapa. Jadi sebenarnya gini teman-teman, untuk polybed yang akan kita gunakan untuk menyemai kecambah pinang, kemudian nanti setelah usia tertentu kita baru melakukan pemindahan ke lahan kebun pinang kita. Ketika kita bicara polybed yang ideal itu ukurannya berapa, maka jawabannya hampir sama seperti jawaban saya dalam beberapa video yang lainnya ketika ditanyakan tentang sesuatu yang ideal. Maka jawabannya adalah kembali lagi kepada kondisional, kembali lagi kepada tujuan, kembali lagi kepada peruntukan, kembali lagi kepada lingkungan atau kondisi sekitar, kembali juga kepada diri kitanya sendiri. Jadi pertama, untuk mempermudahnya kita coba bagi dua konteks penyemaian bibit kecambah pinang betara ini. Konteks yang pertama adalah teman-teman melakukan penyemaian dengan tujuan untuk dikomersilkan atau untuk diperjualbelikan atau untuk dijual lah, bahasa mudahnya untuk dijual. Tujuan kedua teman-teman melakukan proses pengecambahan, penyemaian bibit kecambah ke dalam polybed adalah untuk ditanam sendiri. Maka di sini akan ada ditemukan dua ukuran yang ideal untuk polybed dalam menyemai kecambah pinang betara ini, karena tujuannya sudah berbeda teman-teman. Tujuan yang pertama untuk kita perjualbelikan, kemudian yang kedua tujuan kedua adalah untuk kita sendiri. Ketika kita bicara bibitnya akan kita perjualbelikan, maka saran saya yang pertama teman-teman harus memikirkan ketika polybed yang teman-teman gunakan maaf teman-teman, ketika polybed yang teman-teman atau dulur-dulur gunakan, ketika konteks tujuannya untuk diperjualbelikan, polybed yang digunakan seandainya terlalu besar, maka ini otomatis akan menghambat proses proses akomodasinya, proses membawa bibitnya dari lokasi pembibitan kita menuju lokasi si pembeli. Artinya akan berat karena polybed yang besar tentunya tanahnya juga akan besar. Nanti kita bicara ukuran. Kemudian ketika polybed yang kita berikan juga terlalu kecil, kita harus perhatikan lagi, kita punya tujuan ketika ini akan dijual pada usia berapa. Artinya ini bibit setelah umur sekian baru dilepas untuk dijual, untuk diserahkan kepada si pembeli atau kepada si pemesan pada usia berapa. Ketika memang usianya masih usia muda, maka penggunaan polybed yang kecil itu merupakan rekomendasi yang terbaik atau yang paling ideal. Jadi mudahnya seperti ini teman-teman. Untuk tujuan pertama, ketika memang pinangnya akan kita jual, kita perjualbelikan, maka saya merekomendasikan menggunakan polybed yang dengan ukuran yang agak kecil. Ya sebutlah polybed ukuran 14-20 atau 14-21. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah proses
membawa bibit pinang ini dari lokasi pembibitan kita menuju lokasi si pembeli. Itu satu. Yang kedua, tentunya dengan umur tanam yang mungkin akan kita jual pada saat usia 3 atau 4 bulan, maka dengan media tanam yang cukup sedikit yang ada di dalam polybag yang juga kecil, insya Allah itu akan mencukupi, karena juga dibantu dengan pemupukan susulan, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik gitu ya. Nah, ini contoh polybag yang biasa saya gunakan untuk apa? Untuk diperjualbelikan, bahasa untuk diperjualbelikan itu saya menggunakan polybag dengan ukuran 1420 atau 1421 atau 1520 1521, lebih kurang seperti itu. Nah, ini contoh polybagnya teman-teman. Nih ya, ini tadi sudah saya coba diameterkan, itu lebih kurang 30 cm diameternya. Kita coba ulangin ya, kelihatan nggak ya? Nggak sampai teman-teman, berarti yang satu lagi itu kelihatan ya, 28 nih, 28. Oke, Allah Akbar. Oke teman-teman, nanti kita lanjutin lagi, kita break sebentar karena lagi azan. Habis azan kita lanjutin, habis itu saya siap-siap juga mau melaksanakan sholat. Oke bentar ya. Oke teman-teman, gitu tadi ya. Jadi kalau tujuan untuk diperjualbelikan, saya sarankan menggunakan polybag yang agak kecil dengan ukuran 1420 atau 1521 atau 1520 atau 1421, pokoknya kisaran itu. Nah, jadi gini, lebih mudahnya lagi, polybag dengan diameter lebih kurang 28, 29 sampai 30. Itu ketika teman-teman memang konteksnya untuk dikomersilkan atau untuk diperjualbelikan. Untuk ini tujuannya untuk mempermudah proses pengangkutan bibit dari lokasi pembibitan kita menuju lokasi si pemilik lahan atau si pembeli. Itu satu. Atau ini kita coba nih, ini ada ukurannya yang bisa saya pakai ya, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak ya? Ya, nah itu 7,5. 7,5 itu artinya 15. Ini 15. Panjangnya kita lihat teman-teman. Nih, panjangnya 21, berarti ini 15-21. Saya sarankan yang kecil sedikit lah di bawah ini, sekitar 14-20. Cuman kemarin di tempat saya kebetulan agak sulit mencari yang seperti ini, tidak ada yang ukuran 14-20 itu, jadi akhirnya saya pakai yang itu. Nah, itu tujuan yang pertama. Kemudian untuk ukuran polybag yang kedua, kita tentunya berdasarkan dengan tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua ketika memang ini untuk kita tanam sendiri di lahan kita, dengan target penanaman pada saat usia 6 bulan, 7 bulan, 6 bulan, apalagi 1 tahun. Tentu media tanam yang dibutuhkan untuk proses tumbuh kembang pinang kita selama di dalam polybag harus lebih banyak ketimbangkan ketika pinang hanya akan kita perjualbelikan di usia 3, 4, sampai 5 bulan gitu ya. Contohnya sekarang kita ngambil target di usia 6 bulan, paling minim, paling rendah 6 bulan, bibit pinang kita yang dalam polybag akan kita pindahkan ke lahan. Maka setidak-tidaknya saran saya, teman-teman bisa menggunakan ukuran yang lebih besar dari yang tadi, dari yang 15-21. Carilah paling tidak yang diameternya lebih kurang di angka 30 ke atas, 35 mungkin ya, 35, diameter 35. Saya kebetulan tidak punya contoh ukurannya karena habis, karena kebetulan memang untuk saat ini saya tidak ada target untuk menanam di lahan atau di kebun sendiri. Yang ada sekarang di belakang saya ini adalah untuk diperjualbelikan atau untuk dikomersilkan. Nah, ini kebetulan juga punya apa, udah pesanan orang ini, nanti habis lebaran insya Allah, katanya mungkin 1 atau 2 minggu habis lebaran akan dijemput, akan diambil ya. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan rezeki saya lancar. Karena apa teman-teman? Karena setiap doa yang teman-teman sampaikan ke orang lain, untuk saudara dari saudara-saudara kita yang lainnya, apalagi doa yang secara sembunyi-sembunyi, insya Allah akan kembali pada diri kita sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi oke, sampai di ujung video, kesimpulannya yang pertama, ketika kita bicara tentang ukuran polybag yang ideal untuk pembibitan pinang di lahan pembibitan, semuanya tergantung kondisi, semuanya kondisional, semuanya tergantung dengan tujuan, semuanya tergantung dengan lingkungan kita, semuanya tergantung dengan apa yang ingin kita capai. Tujuan yang pertama dari pembibitan adalah ketika tujuan pertama adalah kita ingin mengkomersilkan pinang yang kita budidayakan di dalam polybag, maka saya sarankan menggunakan ukuran
1420 atau 1521 yang ukurannya agak kecil, karena ini bertujuan untuk memudahkan para pembeli kita atau para pelanggan kita membawa atau mengangkut bibit yang dia beli di tempat kita dari pembibitan ke lokasi tempat beliau. Kalau pembelinya cuma 10 batang, insya Allah gampang. Kalau mau beli sampai 1000, 2000 kan lumayan itu, lumayan berat, karena setidaknya dalam satu ini ada lebih kurang 1 kilo. Kalau bibitnya lebih besar, tentunya lebih 1 kilo isinya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian dengan tujuan kedua, pembibitan pinang, tujuan yang kedua adalah untuk dibudidayakan sendiri di lahan kita sendiri. Artinya pada saat seperti ini, ketika kita menjadwalkan akan mulai melakukan penanaman pada saat bibit berusia 6, 7, 8, apalagi 1 tahun, saya sarankan menggunakan polybed yang berukuran lebih besar, diameter lebih besar, dengan asumsi bahwasanya media tanam yang akan kita masukkan ke dalam polybed tentu akan lebih banyak. Dan ini semakin banyak media tanamnya, tentu unsur hara atau nutrisi yang tersedia juga akan semakin banyak. Dan ketika diameter polybed lebih besar teman-teman, tentunya ini akan sangat berpengaruh pada satu, perkembangan akar. Akar akan lebih leluasa berkembang karena dia mempunyai media yang jauh lebih luas, jauh lebih banyak. Kemudian yang kedua juga akan mempengaruhi diameter batang. Karena ketika diameter media tanam yang di dalam polybed juga lebih lebar, otomatis pertumbuhan batang juga akan lebih lebar, akan lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi itulah ya teman-teman solusinya. Semuanya kembali kepada kondisi. Jadi tidak bisa kita patok, semuanya harus ukuran sekian, tidak bisa, mohon maaf. Karena kita melihat kondisi kita berbeda, lokasi kita berbeda, tujuan kita berbeda. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, sahabat, sedulur tani semuanya. Apabila bermanfaat video ini, silahkan di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat bagi semuanya dan barokah bagi kita semuanya, khususnya saya. Terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.